Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ke episode 37. Kita mau breakdown kira-kira tahapan analisa saham kita kayak gimana. Dari awal sampai saham itu atau emiten itu ready buat kita beli. Yang pertama, tahapan. Yang pertama itu kita screening. Screening saham. Itu yang kita lakuin biasanya di Stockbit ya, pakai screener. Screener. Nah, gini. Jadi yang pertama ini biasanya kita pakai Stockbit screener. Setelah kita dapat sahamnya, kita masukin ini ya di kolom A sampai G. Ini screening step 1. Step 2 adalah kita masukin berikutnya. Step 2 yang kita lakuin adalah analisis short term ya, atau analisa perusahaan untuk jangka pendek, mungkin 1-2 tahun. Oke apa enggak perusahaannya. Nah, di tahapan ini kira-kira apa yang perlu kita lakuin? Kita perlu tentuin target dividennya, harga wajarnya. Oke, berarti ini mungkin kita ganti kali ya. Short. Teks warna kuning. Warna putih. Kok error? Kesalahan mengurai formula. Oh, ini kurang tutup. Oh, salah. Ini blank. Di sini kita kasih if dolar A sama dengan dolar A1. Short. Gimana ya bikinnya? Apa tambah satu lagi? Jangka pendek. Atau kita tambahin di atas. Jangan deh. Pen S
1-2. Nah, gini deh. S. Ini shortnya, terus kita tambahin di sebelah sini. Kita copy. Nah, nanti ini L. Oke, ini step 1, terus ini analisis jangka pendek, ya, analisis jangka panjang ya. Jadi tahapannya kurang lebih begitu. Analisa perusahaan untuk jangka panjang. Oke, data apa aja yang kita butuhin buat jangka pendek? Kita perlu target dividen. Jangka pendek tahun ini kira-kira berapa? Target dividen 1 tahun. Jumlah lembar saham ini nggak relate ya, bisa kita taruh sini. Khusus ini kita gini. Harga wajar untuk 5%. Ini harga wajarnya segini. Dia dari dividen ya. Kalau tadi harga wajar dari dividen terakhir. Target harga wajar. Gimana ya? Ini harga wajar dari target dividen ya. Ini 5%. Ya gini deh, biar ya. Atau bisa diginiin nggak ya? Dan dikali 100%. Ini juga kita samain deh. Nah, harga wajar 5% per tahun, target dividen per lembar. Ini di sebelah sini. Persen return per tahun. Tahun balik modal. Oke, berarti yang perlu dikumpulin buat analisis di jangka pendek adalah target dividen 1 tahunnya berapa.
target dividen 1 tahun berapa. Kalau buat screening itu kita perlu cek dividen 1 tahun terakhir harga sekarang. Oke, terus buat long term, kira-kira apa yang perlu kita sebentar. Di sini kita tahu ini, kita tahu ini, kita tahu ini. Coba di sini return ada ya, return ada. Ini kayaknya returnnya kita tahu sini. Nah, return ada, harga per lembar saham. Harga per lembar saham. Oh, kita butuh ini ya, margin of safety. Oh, ininya tahun balik modalnya kita tahu sini. Nanti di sebelah kanan kita tambahin satu lagi margin of safety. Margin of safety-nya ngambil dari FF ini dikurang EE. FF-nya kita ganti dengan harga wajar NN. Oke. Ini nggak usah kita, nggak apa-apa deh, dolarin deh. Biar nggak pusing. Oke, nanti dari sini kita bisa dapat margin of safety kita ini dalam rupiah. Harga wajar ini juga dalam rupiah. Tahun balik modal ini dalam tahun, persen return ini dalam persen, target dividen sama ini dalam rupiah. Berarti margin safety demas kita 76 kalau beli di harga sekarang. Di harga kemarin dari 75 rupiah. ITMG ini tapi dalam waktu short term. Nah, terus long term. Long term kita harus punya data yang sama kayak gini. Ini kita copy, kita replace. Cuma beda di tahun. Target dividen rata-rata per tahun. Oke. Salah dong. Kita balikin, ini yang diganti. Ini kita nggak bisa freeze ya. Apa ini mengkonversikan kecil orang? Oke, kurang lebih itu. Berarti kalau short term kita butuh 1 tahun, target tahun ini mungkin dalam waktu dekat. Kalau long term kita butuh dividen rata-rata per tahun.
target dividen rata-rata. Ya, berarti kalau 10 tahun ya kira-kira dalam 10 tahun tuh ekspektasi kita rata-ratanya berapa. Itu dalam long term. Oke, cuma buat ini kita belum punya ya. Masih kosong. Oh, ini datanya perlu diganti nih. J-nya berarti perlu diganti Q. H-nya tetap. K-nya ini perlu diganti R. E-nya tetap. Tahun balik modal L. L-nya perlu diganti S. U. Ini K perlu diganti R. Udah. Margin of safety. Ini N-nya perlu diganti U. P-nya tetap. Oke. Sip. Oke, jadi kurang lebih nanti tahapannya begini. Buat saham-saham berikutnya akan kita coba analisis. Jadi kita screening. Kemarin PTBA dapat ya. Terus nextnya berarti buat PTBA kita analisa jangka pendek. Terus selanjutnya kita analisa jangka panjang gitu. Dan kita harus bisa ngitung kira-kira dividen yang kita dapat dalam kurang lebih 10 tahun itu berapa ya di rata-rata per tahun. Dan kemarin di MES sama ITMG kita belum melakukan ini jangka panjang. Nanti kita coba cek juga di MES sama ITMG berapa gitu buat jangka panjang. Kemarin kita cuma cek 1-2 tahun. Karena kalau buat yang cyclical atau yang growth itu berarti harusnya jangka panjangnya tuh beda ya. Enggak, karena dia nggak stagnan ya. Atau kalau growth sih sebenarnya nggak masalah ya, kita mengignore yang ini. Cuma kalau cyclical yang sekarang tahunnya bagus, cuma nanti tiba-tiba tahun depannya jelek, nah ini atau 3-4 tahun yang lagi jelek gitu. Nah ini perlu dipertimbangkan lah. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Oh enggak, berarti tadi ya, satu lagi. Tentuin dulu cyclical apa tidak ya. Cyclical tuh ya tulisannya. Cyclical stock. Atau sebenarnya kita nggak peduli juga, peduli ya, cyclical cukup peduli. Cuma mungkin satunya lagi adalah ada potensi turun nggak atau kehabisan gitu. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you.